Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Jadi kami kelompok 342 Metro Lampung dari UNS. Gimana ya? Beneran nggak tahu aku gimana ya ngomongnya ya. Kami mohon izin untuk Kamu aja. Bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Kami dari kelompok KKN UNS nomor 342 kami mohon izin untuk sementara singgah di sini dan membantu ataupun memberikan ide-ide baru yang kami bawa serta menuangkan segala pembelajaran yang telah kami dapatkan di universitas untuk dilaksanakan secara nyata kepada masyarakat maupun kepada payung itu sendiri. Dan perkenalkan, nama saya Sekar Fatimah Azahra. Sekar Fatimah Azahra. Ya, saya dari Prodi Pendidikan IPA FKIP UNS angkatan 2021. IPA itu berarti apa? Biologi atau apa gitu? Saya pendidikan IPA-nya, Pak. Pendidikan IPA-nya ya? Iya, IPA-nya semua. Aslinya dari mana? Saya aslinya dari Kabupaten Kebumen, Pak. Kebumen. G. Pernah saya ke Kebumen. Oh iya. Terus mungkin Yang lain mungkin ya? Mas Ivan, monggo. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Ivan Pratama, saya dari Teknik Arsitektur Pak. Teknik arsitektur. Terus aslinya dari Saya aslinya dari Bogor Pak. Bogor. Baik Pak, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Prasojo Ringas Budiawan. Saya dari Prodi Prasojo? Teknik. Iya, dari Prodi Pak Teknik Prasojo? Mesin. Iya, Sekar. iya Pak. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Oke. Aslinya dari Asli kelahiran dari Bogor, tapi sudah pindah domisili di Kabupaten Klaten. oke. Ya. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Aldian Harun Prasetyo dari Prodi Hubungan Internasional FISIP 2021. Bentar. Anak-anak diajak ke sini. Anak-anak semua diajak ke sini. Ya semua biar kenal sama mereka. Nah, ya. Oke, Aldian. Ya, Aldian. FISIP FISIP asli asli Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Oke. Perkenalkan, nama saya Hasna Asmiatur Rahmah dari Prodi Pengelolaan Hutan, asli dari Cilacap. Hasna. Iya. Oke. Perkenalkan, Mas, saya Dinda dari Prodi Hubungan Internasional, asalnya dari Lampung, Lampungnya mana? Tanjung Bintang. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Inggar Hanum Aryani dari Prodi Pengelolaan Hutan, asalnya dari Kulon Progo. Siapa namanya? Inggar. Inggar. Dari Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo. Oke. Perkenalkan, nama saya Harum Lubitaningsih, saya dari Prodi Kimia FMIPA, asal saya dari Lampung Timur, Kamu namanya? Labuan Maringgai. Labuan Maringgai. Harum ya namanya? Iya. Perkenalkan, nama saya Tanisa Dahaningrum dari Prodi Teknik Industri, asalnya dari Kota Bandar Lampung. Tanisa. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Abdi Santiatmoko dari Prodi Informatika, asli Surakarta. Asli Surakarta ya? Iya, benar. Saya lihat logatnya Surakarta banget. Abdi panggilannya ya? Iya, Abdi. Perkenalkan, nama saya Ambil kursi. Langsung merapat. Saya Wakit Andri Santoso. Wakit Andri Santoso. Panggilannya apa? Wakit. Wakit. Dari Prodi Sastra Jawa, asli Kabupaten Boyolali. Asli Kabupaten Boyolali. Iya. Jadi belajarnya Honocoroko. Iya, kurang lebih, Pak. Oke. Berarti ini tampang Boyolali. Iya. Kata Pak Prabowo. Oke. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP, asli dari Jakarta. Asli dari Jakarta. Davi panggilannya? Raffi. Oke. Teman-teman di sini sih. Atau teman-teman yang agak geser, biar teman-teman saya di sini ya.
Teman-teman agak mundur lagi. Yang udah kenalan agak mundur lagi di situ, di bawah situ. Nah, teman-teman sini. Teman-teman bawa kursi ke sini. Ambil kursi lagi, ambil kursi lagi. Izin Bapak Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Lukmanul Hakim, biasa dipanggil Naufal, saya dari Hubungan Internasional, asalnya dari Surakarta. Surakarta asli ya. Oke, terus kenalan teman-teman, kenalan. Instruksi Pak, masih ada satu teman kita belum hadir. Yang mana? Beliau menyusul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cowok. Iya, cowok. Dari mana dia? Lampung Timur aja dekat. Sekian. Dia lagi ngobrol sama Miss Nita. Kalian sini. Itu biarin. Itu biarin. Sini. Kenalan. Dari kamu dulu. Ya, perkenalkan nama saya Rian. Saya di sini dari tim Sekolah Seni Payungi. Untuk sementara ini saya gantiin Pak Direktur. Ya, Pak. Nah, direkturnya lagi Kulkam. kunjungan. Lama nggak nengok orang tuanya. Kemudian, tapi nanti sore dia kesini ya? Iya. Nanti sering sambil dikenalan nanti ada Mas Anggi yang membidani sekolah seni payungi. Kalau Mas Rian juga ngebantu di situ. Mas Iqbal. Mas Iqbal dulu. Sini depan sini loh. Depan sini. Ya. Depan. Biar aja masih di situ. Apa ini? Nama apa yang dikerjain di Payungi? Kalau saya namanya Iqbal Behaki, dari tadi nggak, kalau di Payungi sering ngedesain acara-acara kegiatan di Payungi untuk promosi segala macam. Mungkin untuk yang lain. Ini kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan ngapain di situ? Berarti maju lagi. Iya, siap. Gak ada guna kalian ngesut-ngesutin orang, kalian sendiri nggak ada gitu loh. Biasanya di balik layar, Pak. Nggak bisa gitu. Sini. Ini biar tak laporin Pak Tanto juga. Pak Tanto, ini kita laporin, ini juga yang bandel tuh anak-anak kita juga. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku grab ya. Perkenalkan, nama saya Dery Fitra Ramdhani. Saya tim Goda Gadik. Enggak. Jadi tim editing ya, Pak? Sama Kampung Kopi ya? Disabilitas. Ya, disabilitas, tim disabilitas. Disabilitas corner Pak yang. Oke. Ini lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bisma Bayu Prabowo. Saya dari Bayu Bisma Bayu Prabowo. Wih, keren sekali nama kamu ternyata Bayu. Bapaknya Jokowi. Bapaknya Widodo dipanggil Bayu. Saya di sini biasanya ngajarin anak disabilitas barista kopi. Barista muda dia. Masih 16 tahun. Baru mau masuk SMA. Terus Salvin? Mana Ben? Tuh. Hilang. Parah ini. Masih, Pak? Siapa itu? Sama, Bu, gedenya, Bu. Oke, aku aja lah ya. Oke, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dharma Setiawan. Tadi manggil saya Mas tuh saya senang sekali ya. Karena saya ngerasa muda. Gitu. Tapi rata-rata orang sini manggil saya Pak. Tapi nggak apa-apa, Mas juga boleh. Gitu. Mas, Mbak, Romo juga boleh. Gitu. Jadi Kak, wah senang banget. Panggil Kak saya senang banget. Gitu. Saya umur sebenarnya masih 36 tahun. Cuman muka 45. Ya kan? Terus kemudian rambut juga udah mulai putih nih kan. Terus saya founder di sini. Saya founder di Payungi, bukan owner ya. Founder itu adalah orang yang mendirikan. Jadi saya menginisiasi kampung ini. Saya sebenarnya warga baru. Saya bikin rumah di situ juga baru 6 tahunan lah. Terus kemudian
apa sih payung ini kan gitu. Mungkin teman-teman juga sudah nonton di Kikendi itu kan. Nonton nggak? Nonton ya. Mas. Jadi kan mau datang ke sini penasaran nih kampung kayak mana, apa kampung penari, desa penari kan. Mungkin kan orang KKN kan ingatannya kan desa penari ya. Nah, tapi ini sebenarnya kampung kecil saja. Kita memulai kampung ini dengan mural. Nih nanti ini teman-teman lagi ngerjain mural nih, cuma disabilitas corner Payungi. Saya minta Mas Dery untuk belajar mengelola, kemudian bagaimana melayani para disabilitas. Itu yang sedang melukis itu tunarungu. Kemudian nanti teman-teman di sini akan ketemu apa ya, Down syndrome, autis, kemudian ada yang tunanetra. Gitu. Tapi sebenarnya ini juga baru sebulan setengah mereka hadir di sini. Perjalanan Payungi ya perjalanan yang teman-teman dengarkan di Kikendi itu sebuah kampung yang sengaja untuk menyadari bahwa kebersamaan, kegotong royongan itu menjadi satu nafas. Jadi kami mulai dengan mural dulu di 6 tahun yang lalu. Kami pinjam kas musola, kami bikin pasar kuliner hari Minggu jam 6 sampai jam 11. Ada flying fox di sini, ada mancing ikan, ada mewarnai, ada kelinci, ada barista kopi, ada musik, ada sekolah seni Payungi, ada sekolah desa, kemudian ada sekolah penggerak perempuan. Di belakang rumah saya ada perpustakaan, ada Sunday reading kalau hari Minggu. Kemudian ada pesantren wirausaha, kalau malam Kamis mama ngumpul di sini. Kemudian ada tempat kopi yang seperti ini, kampung kopi, tapi ini masih hidup segan, mati tak mau. Iya kan, hidup segan mati tak mau. Tapi yang terpenting dari Payungi adalah proses kita menumbuhkan apa yang teman-teman tadi cita-citakan, mempraktekkan gagasan-gagasan yang sudah didapat di ruang kelas. Tentu kami transformasinya dengan pengetahuan, pergerakan, dan pengorbanan. Nah, kenapa pengetahuan? Kami meyakini bahwa kampung ini itu orang-orangnya mesti terus belajar. Maka pesantren wirausaha, sekolah desa, sekolah seni Payungi, kemudian Sunday reading, ada pesantren wirausaha, ada sekolah penggerak perempuan, itu upaya kita untuk menyamakan frekuensi. Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Biasanya kalau orang frekuensinya nggak sama itu mak ini, mak itu, mak ini, mak itu, ya kan, debat dan sebagainya. Tapi kemudian mereka tidak memunculkan yang kedua, itu pergerakan. Karena kebanyakan debat, pergerakannya jadi lambat. Tapi kalau pengetahuannya sudah cukup, orang sudah mulai sadar, maka pergerakan ini menjadi bagian penting dari mewujudkan cita-cita tadi. Jadi di kampung ini nggak ada orang ngebos, itu nggak ada. Saya di sini kalau lagi gotong royong, saya gotong royong. Jadi ini sudah menjadi latin, ya, sudah menjadi sikap latin kita. Seperti korupsi itu kan sudah menjadi bahaya latin korupsi kan. Nah, gimana caranya pergerakan itu jadi latin, sesuatu yang terus-menerus dikerjakan, dan kemudian ini akhirnya menumbuhkan yang ketiga, yaitu tentang pengorbanan. Setelah kami gelaran, kami itu ada kas macam-macam untuk mengembangkan kampung ini. Ini dulu Tobong Bata. Bikin bata 1 tahun setelah kami mendirikan Payungi, ini kita ubah ruangannya. Ini dulu kandang ayam. Sekarang ada di dalamnya ada lukisan-lukisan, ada ruangan rapat gitulah. Kemudian di situ dulu ada sekam macam-macam, sekarang jadi tempat barista. Kemudian ini jadi tempat-tempat nongkrong. Gitu. Tapi tempat nongkrong bukan hanya tempat ini. Kita ada sekitar 9 saung seperti ini di sekitaran Payungi ini, dan kita kerjakan secara gotong royong melalui jalur pengorbanan tadi. Jalur yang ketiga tadi. Nah, pengorbanannya seperti apa? Habis gelaran ada infak kas ke musola. Karena dulu musola itulah yang meminjamkan kas kita. Nonton itu kan? Oke, yang kedua kami ada kas ke Bu Tri yang punya tanah ini, yang punya rumah ini, punya Tobong ini. Jadi nanti beliau laporan, tadi malam laporan, oh omset kita 90 juta gitu. Itu dilaporkan. Kemudian ada iuran kas sosial. Jadi kalau ada yang sakit, 2000-an dari mak-mak tadi yang habis dagang itu untuk memberikan yang sakit. Siapa yang sakit? Ditanya. Oh, diambilkan berapa? 200.000, 300.000. Kalau nggak ada yang sakit ya berarti itu jadi kas sosial kita. Terus ya kemudian selanjutnya ada iuran sapi. Jadi nanti kalau Oktober, tapi kebetulan teman-teman juga udah pada pulang kan, 22 Agustus. 28 Oktober itu nanti kita ulang tahun ke-6. Kita merayakan apa gitu. Kalau di ulang tahun ke-4, kami waktu itu ada reggae. Kemudian ada bikin batik, semua pakai batik gitu.
pesta pora lah kita. Yang kelima, kemarin kita temanya Pancadaya. Ini yang sebenarnya saya sebutin tadi, baru 3. Pancadaya itu kan 5, baru 3 tadi. Pengetahuan, pergerakan, kemudian pengorbanan. Nah, pengorbanan ini, sapi itu yang kita kumpulkan setahun ini, kita sembelih di ulang tahun ke-6 itu nanti. Di ulang tahun ke-5 juga begitu kita. Menyembelih sapi, kemudian kita ada musik keroncong ya. Waktu itu musik keroncong, kemudian kita bikin tapis, ya, pakai tapis semua gitu. Ya ala payungi, kita bikin 1.500 tusuk sate, ya pesta pora nyate, bikin 40 kilo rendang, kemudian ada musik, kemudian ada pidato kebudayaan, biasanya begitu. Terus kemudian ada mungkin putar film karya teman-teman, atau kemudian ada lomba fashion show mama, lomba nasi goreng bapak-bapak dan sebagainya. Jadi balutan bagaimana mempraktekkan pemberdayaan ini kami perjuangkan dengan 3P tadi. Pengetahuan, pergerakan, pengorbanan. Jadi kalau kita nggak melakukan ini, maka payungnya nggak ada. Maka pengetahuan terus dikerjakan, tiap malam Kamis kami ketemuan, pergerakan kami terus gotong royong. Ini karena menteri mau datang, besok minggu menteri datang ke sini, ada payungiran juga, kemudian ada workshop disabilitas di sini, banyak macam-macam. Ya kita harus menyiapkan. Kemudian pengorbanan ya tadi, bantingan, iuran, punya kas, macam-macam. Nah, 3P ini harapannya menghasilkan 2K. Apa itu? Kebudayaan dan kesejahteraan. Kebudayaan itu adalah sesuatu yang diyakini baik dan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Tentu kebudayaan itu dimulai dengan fase behavior, kemudian menjadi habit, kemudian yang disebut dengan culture kebudayaan. Jadi perilakunya berubah, kebiasaannya jadi berubah, kemudian jadi kebudayaan. Tapi kalau perilaku nggak mau berubah nih, teman-teman di sini bangunnya siang-siang, nggak bisa. Teman-teman di sana saya taruh di musola sana. Kenapa? Supaya dengar azan. Yang laki-laki, kalau perempuan kita taruh ujung. Kenapa? Ya kan sholat di rumah. Jadi di situ nanti toiletnya di mana? Toiletnya ya di musola. Ada 4 toilet di situ kan. Nanti jadi daerah kekuasaan teman-teman. Itu malah ada ruang AC sebenarnya. Nanti kalau dinginan mah teman-teman ini nggak ada. Ya kan? Ruang AC pencet aja ruang AC di situ. Tapi tolong bayar listriknya. Ya kan? Nanti dihitung sama Pak Haji Soban kan. Karena yang punya rumah itu nggak ada di situ. Tapi kan kasihan, masa kita bebanin AC lalu tahu-tahu besok sebulan lagi kalian udah nggak di sini, Pak Soban bayar 500.000 kan, kasihan tuh kan. Jadi iuran aja lah sesuai dengan kepentingan. Sama halnya di sana. Kalau di sana kan token listrik. Tit ketahuan kalau di sana ya. Untuk ada air colokan itu. Nah, di sebelahnya ada Mbak Ides. Mbak Ides baik orangnya juga. Nah, tadi udah bilangin Mbak Ides masih muda juga, berdagang di Payungi. Nanti nemenin teman-teman dalam kegiatan. Nah, yang terakhir setelah kebudayaan itu adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan. Jalan dulu ya. Siap nih. Oke, ya. Siap. Siap, ayo. Makasih banyak, makasih banyak. Ya, semua ya. Nanti besok mereka di hari-hari selanjutnya akan menemani teman-teman disabilitas lah. Kalau beliau ini orang hebat yang sudah 15 tahun nemenin disabilitas. Nanti kita say hello lagi sama beliau di sharing di pertemuan selanjutnya lah ya. Sharing ya. Oke, makasih ya. Makasih. Ya, siap. Nah, kalau minggu pagi di sini ada ribuan orang datang kampung ini, 2.000-an orang lah datang kampung ini, macem-macem. Mau teman-teman mau nyari cewek cantik juga ada, laki yang perempuan mau cari cowok ganteng juga banyak. Tapi saya juga nggak kenal tuh mereka siapa, karena kan orang datang berganti-ganti, berubah-ubah gitu. Tapi apa yang sedang kami kerjakan di kampung ini, teman-teman nanti memahami. Harapannya apa? Pulang dari tempat ini terinspirasi. Wah, kampung gua bisa nih kayak gini. Kemarin saya dari Solo, banyak juga yang dikerjain pemerintah Solo, kayak Lokananta Space, kemudian ada apa namanya, sekarang ada Solo Safari ya kan, dulu Taman Juruk ya kan, kemudian ada Masjid Zaid. Kemarin saya sana, kebetulan yang ngurus masjid itu teman saya, jadi saya langsung masuk di dalam, langsung disiapin buah-buahan di situ, nggak ada orang masuk sini mas kayak sampai ini, langsung jalur belakang kan gitu, lewat belakang, lewat apa yang ngurusin yayasan itu kan, ya yang ngurusin di masjid itu. Dan masjid itu keren sekali tuh,
habis 125 juta kalau nggak salah listriknya tiap bulan tuh. Tapi dia ngomong, saya nggak tahu yang bayar siapa, tapi saya berdoa mudah-mudahan dia hidup terus katanya. Karena bebannya masih ditanggung oleh di luar pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya kenalkan tentang Payungi. Nanti terkait dengan hal-hal yang tim-tim kami, ini kan belum semuanya datang, kayak tim sekolah desa kami ada Mas Ayar, ada Mas Wahid, ada Mas Mustika, ada Mas Dwi, kemudian ada beberapa teman-teman dari Women and Environment Studies. Jadi teman-teman WES itu yang bagaimana kami sedang berjuang, terus-menerus berjuang, gimana ya tidak ada kekerasan seksual. Jadi Women and Environment Studies coba mendorong keberdayaan perempuan. Kenapa kemudian teman-teman WES itu, kebetulan istri saya yang mengelola itu bagaimana supporting sistem pengetahuan bahwa perempuan itu ada dan berdaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan memang pernah datang ke sini, dan 90% pedagang perempuan di Kayu ini 90% pedagangnya perempuan, dan mak-mak di sini biasa kalau bisa Canva itu biasa, bisa desain Canva biasa. Saya nggak tahu mak-makmu bisa desain Canva atau enggak, tapi ada proses pendampingan di sini. Jadi kayak mbah-mbah itu pakai Android juga biasa. Nanti di ujung sana ada Mbah Harjo, jualan kopi dan sebagainya. Terus sekolah seni ya tadi, Mas Anggi, Mas Rian. Kalau apa-apa di sini terkait perlistrikan, desain, editor video, wah ini Mas Dery ini. Goda-gadik macam-macam cari ini. Tapi Mas Dery ini problemnya satu, nggak bisa bangun pagi. Nah, saya nggak pengen kalian seperti dia. Ya, saya nggak pengen seperti dia. Ya mudah-mudahan kalau dia nanti udah nikah, dia berubah. Amin, amin. Dia berubah, jadi dia mulai dibangunin istrinya, mungkin ya macam-macam lagi. Terus apalagi ya? Mungkin targeting kita, saya pengen Anda segera ikut melebur ke Payungi. Besok ada meeting sama Metro Runner. Metro Runner nanti teman-teman bantu Marsal, misal Payungiran pagi. Tulis kaosnya, nanti saya beliin kaosnya. Jadi nggak usah bayar kaos itu, saya tinggal kalian kasih ukurannya. Karena nanti teman-teman akan jadi tim Marsal Payungiran. Sama teman-teman yang lain juga, udah ada teman-teman yang lain juga dari teman-teman digital marketing. Nah kalau teman-teman digital marketing nggak saya kenalin, karena mereka orang sibuk. Dari jam 9 sampai jam 5 ngantor di sini Senin sampai Sabtu, nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol kayak kita. Mumpung kita masih nganggur kayak gini, ini waktu yang happy untuk kita. Freelance. Ya, tapi sebenarnya nggak ada yang nganggur sih. Semua ada aktivitasnya masing-masing. Banyak sekali aktivitas. Terus yang kedua, teman-teman setelah Payungiran selesai, nanti ngebantu di Disabilitas Corner ya. Disabilitas Corner, karena di sini besok ada teman-teman melukis minggu itu, anak-anak tadi tuh yang disabilitas. Mereka tuh sama. Mereka itu hanya different ability, difabel kan. Jadi kalau bahasa PBB-nya ya different ability, punya kemampuan tapi berbeda. Dan perbedaannya kadang jauh banget. Ada yang Down syndrome, yang 1000 wajah, yang ada yang autis. Kayak ini ada yang tunarungu, ini cantik nih Desya, ini semua lukisannya Desya. Anaknya yang sedang itu, yang jilbab hitam tuh maknya juga. Jadi saya sedang janji sama Desya ini kalau dia nanti ada 100-an lukisan, saya mau bikinin galeri dia. Galeri untuk Desya lah, untuk Desya. Ada juga Rafli yang itu, yang kopi itu. Terus itu adiknya ya, yang itu adiknya. Ini adiknya Rafli nih. Ya Rafli, Desya kalau ya kamu juga nggak ngerti. Cuman saya juga sedang belajar bahasa mereka. Makasih, sama-sama, I love you, ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pulang rumah, sudah makan belum, ya kan gitu-gitu. Gimana Pak? Oh siap Pak. Boleh Pak. Terus itu aja. Mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Mbak Sekar mungkin. Kalau dari saya sih cuma saya harap bimbingan dan bantuan dari kakak-kakak sekalian untuk demi kelancaran program kerja kita serta kemajuan juga untuk mungkin kita bisa membantu sedikit kemajuan buat Payungi. Oke. Siap. Dan siap bertempur berarti ya? Siap banget. Siap. Udah 45 ini semua.
Dan terima kasih banget juga udah mau menerima kami di sini, udah mau menyediakan tempat yang sangat amat bagus, yang sangat amat nyaman. Dan ya mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau nyampein sesuatu? Apa? Galon? Ngomong apa? Galon, kipas? Ngomong. Galon Pak, galon butuh. Saya taruh galon. Terminal. Terminal colokan, ngomong. Nah, Kak Dery. Tapi jangan nyuruh dia, Kak jemurin bajuku. Wah, itu beda lagi tuh ceritakan itu. Misal kamu habis mandi, sempakmu, Kak jemurin sempakku. Nah, itu udah kurang ajar kan gitu. Pokoknya kebutuhan yang terkait dengan, misal, Kak aku mau belajar tentang editing, Kak aku mau belajar tentang desain, ini jago desain. Kak aku belajar mau ngelukis. Dek, aku belajar barista kopi, bisa. Setelah acara payungiran, teman-teman udah pernah belajar barista belum? Nah, nanti diajarin barista, bikin ngopi. Kita pesta pora hari Minggu kita. Pesta pora, bikin kopi susu sederhana ya, espresso bisa kan? Bisa kan? Nah, kalau ini barista beneran. Kalau itu masih gadungan. Ya kalau dia punya sertifikat, dia sudah di Depok lama kan. Tapi kalau itu adiknya ini, tapi bukan kandung. Dia nemu di pohon bambu, udah dia diurusin sama Mas Dery gitu. Jadi posisinya tuh lagi hitam, dekil, mandi. Dia sekarang bikin. Memang di antara begini kalau besok kok bau, dia emang jarang mandi, ya gitu. Tapi dia baik. Nanti kalau hari Minggu dia akan nemenin tunarungu. Nanti biasanya ada berapa Pak? 3 ya. Si siapa namanya? Rizka. Intinya gini, ada tunarungu, nanti di ujung bambu bawah sana kalau Minggu itu ada namanya rempah rungu. Menu-menunya dia bikin tuh, ada jahe jerit, ada kopi lirih gitu. Kan kalau di Jakarta ada namanya kopi sunyi. Nah, di sini ada rempah rungu. Ya ini perjuangan bahwa mereka itu sama dengan kita dan kita harus menjadikan mereka subjek bukan objek. Kalau kita nanti narasinya mau ngomong pemberdayaan, nanti saya datengin teman-teman saya yang bicara sekolah desa ya. Nanti teman-teman bisa dapat materi-materi sekolah desa di sela-sela nggak ada kegiatan, lagi free, oh kita mikir lagi. Oh setelah mikir, pusing, gerak lagi gitu. Tapi tetap happy. Ada pertanyaan dan sebagainya, monggo disampaikan. Saya mau nanya Pak, kurang lebih ada berapa banyak disabilitas yang suka datang ke sini ya? Kalau total di kota ini ada 200, tapi kami kalau minggu itu hanya sanggup menerima 9 sampai 10 anak untuk dilatih. Yang lain paling. Kebetulan kan saya ada proker kayak buat lomba untuk disabilitas gitu. Saya mau survei gitu, kira-kira ada berapa anak yang kira-kira biasa datang ke sini. Nanti lebih lanjut kita akan ngobrol sama Miss Yunita tadi. Tanyain aja. Nanti tahap selanjutnya. Tapi yang agenda terdekat hari Minggu itu ada dari 5:30 payungiran, kemudian 7:30 ada disabilitas corner, ada melintas disabilitas, ada disabilitas artwork. Itu sama Bu Wali tadi. Bu Wali nanti di sini sama teman-teman pengusaha. Kemudian setelah itu ada menteri datang di sini. Tapi saya cuma pengen teman-teman di payungiran sama sini aja. Karena kalau yang di menteri kan di border sama mereka. Jadi nggak boleh sembarangan orang bisa masuk. Katanya sih wali kotamu mau datang ke sini. Wali kota Mas apa namanya? Mas Abdi ini apa? Noval. Abdi Noval dari Surakarta. Katanya Mas Gibran sini. Hari ini Jokowi kan ke sini. Lagi di Lampung nih. Katanya Gibran mau ke sini. Tapi saya berdoa Gibran nggak usah datang ke sini. Ya, capek saya karena ini repot. Kami tamu udah terlalu banyak. Kadang saya juga bukan orang yang senang didatengin orang-orang kayak gitu. Tapi kalau harus datang ya nggak mungkin kita usir. Malah kita tembak pas pampres kalau kita macam-macam kan. Gitu. Sekarang mending istirahat, mungkin mandi. Mungkin nanti habis Isya kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dery, sama Mas Iqbal. Dan sebagainya. Mungkin bantuin kontennya pandemi, bantuin kontennya sekolah seni, nanti kita bagi. Jadi disabilitas corner juga ada. Apa? Nah ya ini kan 14. Nanti bisa ambil 2 untuk apa? Bantu branding konten kan. Gerakan tanpa media is nothing. Jadi kenapa Payungi juga bisa muncul di mana-mana ya karena
lumayan kuat lah kami mengelola medsos kita. Ya nggak bagus-bagus tapi aktif lah gitu. Sedangkan desamu mungkin kan banyak yang nggak aktif. Ya kan, mungkin kalau Anda punya kepala desa Anda itu belum tentu punya narasi pemberdayaan. Punya dana desa biasanya malah rumahnya baru, mobilnya baru, istrinya baru. Oke. Ya kan? Ya kan? Ya, kok kamu senyum-senyum? Begitulah kira-kira ya. Relate, Pak. Relate. Sama aja. Oke. Ya, selamat datang di negara tanpa tiket. Oke, terima kasih banyak Pak Sutanto. Ini pembukaan kita. Ya, karena ini kita akan upload di YouTube. Terima kasih Pak Tanto. Mudah-mudahan mereka betah. Kalau mereka nggak betah ya pulang aja ya Pak Tanto ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.